Oke. Oke, sudah ngopi Kak. Sambil. Sudah sambil ngopi, Sambil ngopi. sambil ngemil, kita beranjak ke acara materi seminar Iya, selanjutnya. selanjutnya. Walaupun ini kayaknya masih ada beberapa yang masih sambil mengantri-ngantri, nggak apa-apa ya, sambil ya. Enggak apa-apa. Mungkin juga ada yang ke toilet juga, mungkin tadi sudah ada yang ke toilet karena kebetulan dingin banget ya kayaknya ya. Jadi untuk materi yang selanjutnya oleh siapa narasumbernya Kak Gun? Materi selanjutnya itu terkait manajemen komplikasi persalinan. Materi yang sangat menarik, sudah hadir narasumber yang sangat hebat di tengah-tengah kita. Kepada Dr. Radia Stomo Samikta Budi, spesialis obsesi ginekologi MKes, dipersilakan dipandu oleh moderator kita yang sangat cantik, sudah ada di saksi kita juga, Dr. Susi Indrawan. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para dokter, bidan, tenaga kesehatan, peserta seminar baik offline maupun online. Pada sesi kali ini izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Susi Indrawan yang akan menjadi moderator pada sesi selanjutnya dengan dokter narasumber kita Dr. Radia Stomo. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Susi. Pagi dok, harusnya sudah Coffee Break sudah mulai melek on lagi nih dok, buat dengerin materi ya dok ya. Iya, hari ini beliau akan memberikan materi dengan judul manajemen komplikasi persalinan Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan CV dari moderator kita. Teman-teman panitia bisa diputar CV dari dokter. Baik, saya bacakan. Dr. Radia Stomo Samekta Budi, spesialis Obgyn, Magister Kesehatan, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2008. Pendidikan Magister Ilmu Gizi Medik Kesehatan dari Universitas Padjadjaran tahun 2011. Pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Universitas Padjadjaran lulus tahun 2018. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, health talk, pelatihan kesehatan ibu dan anak di berbagai platform dari offline hingga online seperti Instagram dan juga TikTok. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal Dr. Dias lewat TikToknya beliau. Followersnya boleh acungkan tangan ya. Ya, pengikut-pengikutnya ya. Waduh, tamu VIP kita juga dokter, salah satu followersnya ya. Terkenal sekali kalau beliau di TikTok ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut langsung ke materi saja dokter untuk mempersingkat waktu ya dok. Berikut kepada Dr. Radia Stomo kami persilakan untuk memberikan materi dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Susi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ibu-ibu udah mulai ngantuk. Jadi untuk materi siang ini yaitu tentang manajemen komplikasi persalinan. Ya, slide. Jadi untuk angka kematian ibu sendiri merupakan indikator keberhasilan dari program kesehatan ibu. Jadi angka kematian ibu yaitu angka kematian setiap 100.000 kelahiran hidup. Dan di persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2023 sebesar 87,2%. Dan adapun angka kematiannya dari 390 menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab angka kematian terbanyak pada ibu pada tahun 2023 adalah hipertensi dalam kehamilan sebanyak 412 kasus. Sedangkan untuk perdarahan sendiri 360. Jadi sebenarnya untuk saat ini justru angka hipertensi yang lebih tinggi daripada perdarahan. Jadi untuk mungkin bagi pasien atau bidan terutama yang di ujung tombak, untuk bila terjadi adanya hipertensi pada kehamilan harus lebih waspada lagi. Slide. Adapun penyebab keterlambatan yang memperburuk faktor resiko adalah 3 delay model atau 3 terlambat. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Irvin, yang pertama terlambat mengambil keputusan, lalu yang kedua terlambat ke fasilitas kesehatan dan juga terlambat mendapat penanganan. Jadi pada seminar kali ini kita akan mencoba agar jangan sampai mungkin dari ibu-ibu bidan atau dokter di Vaskes 1 sampai terlambat mengambil keputusan. Apabila mungkin adanya kendala pada saat persalinan dan tidak memungkinkan sesuai dengan fasilitas, ada baiknya langsung dilakukan perujukan aja. Dan juga untuk terlambat ke fasilitas kesehatan untuk saat ini mungkin
sudah tidak bisa jadi permasalahan karena jumlah rumah sakit di Kerawang ini sendiri juga banyak dan kita menerima hampir semuanya untuk yang dengan fasilitas asuransi BPJS. Dan untuk terlambat penanganan sendiri mungkin karena fasilitas sekarang di setiap rumah sakit meningkatkan kualitasnya, jadi untuk penanganan pasti ada dokter spesialis kandungan yang akan berjaga 24 jam atau DPJP setiap waktunya. Slide. Untuk emergensi dari obstetri sendiri ini terbagi 3. Yang pertama antepartum, yang kedua intrapartum dan juga postpartum. Untuk antepartum sendiri untuk yang awal yaitu 3 yang paling utama, yaitu abortus atau kasus keguguran, kedua KET, kehamilan ektopik, yang ketiga molahidatidosa. Terus yang intrapartum yaitu adanya ruptur uteri dan juga distosia bahu atau kemacetan pada saat persalinan. Dan pada postpartum sendiri yaitu seperti atonia uteri, laserasi atau perlukaan pada jalan lahir dan juga retensi atau sisa plasenta. Slide. Adapun tanda-tanda kegawat daruratan pada antepartum antara lain, slide, yaitu untuk keluhannya sendiri kita bisa lihat dari untuk yang abortus, mola dan KET, itu kita bisa lihat kalau misalnya abortus itu pasti ada 3 tanda biasanya, yaitu yang pertama yang pasti harus hamil dulu, jadi test pack harus positif, biasanya dengan adanya amenore disertai test pack yang positif. Terus yang kedua adanya perdarahan. Untuk 3 kasus ini semuanya pasti ada perdarahan, cuman jumlahnya memang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu adanya mules atau nyeri. Untuk mules dan nyeri ini sendiri yang paling utama biasanya harus kita khawatirkan adanya kehamilan pada trimester pertama di bawah 20 minggu. Kalau misalnya ada nyeri, jangan lupa untuk selalu dipikirkan jangan-jangan ini KET atau kehamilan di luar rahim. Ya, slide. Ini untuk macam-macam abortusnya, yaitu ada abortus iminen, abortus insipient, incomplete, complete, dan juga misabortion. Adapun untuk cirinya, untuk membedakannya yaitu kalau yang imminence, yaitu ada flek darah, tapi tidak ada pembukaan. Dan DJJ-nya mungkin itu baru bisa diketahui biasanya dengan USG. Sedangkan kalau yang insipient, itu biasanya kadang ada atau tidak ada perdarahan dan denyut jantungnya bisa ada atau bisa tidak. Kalau yang incomplete pasti sudah ada sudah ada pembukaan, biasanya ada pendarahan dan juga bisa dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, untuk memastikan teraba jaringan atau tidak. Jadi untuk ibu-ibu bidan sekalian atau dokter umum tidak perlu takut untuk melakukan pemeriksaan dalam pada kehamilan trimester 1. Tapi berbeda, kita harus khawatir kalau kita melakukan pemeriksaan dalam pada saat trimester 2 atau trimester 3. Kalau trimester 1 kemungkinannya hanya abortus, KET atau mola. Dan itu tidak apa-apa diperiksa dalam. Karena ini akan menentukan apakah ini akan jadi abortus incomplete atau masih bisa dipertahankan atau abortus imminence. Ya. Slide. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Slide. Oke. Untuk kasus kedua yang ada pada perdarahan pada trimester 1 adalah molahidatidosa. Untuk diagnosanya sendiri sebenarnya hampir sama dengan pada abortus. Cuman pada molahidatidosa alat yang utama harus kita miliki yaitu dengan cara pemeriksaan melalui USG. Biasanya kita akan melihat gambaran seperti sarang lebah begitu. Atau selalu ibu bidan atau dokter tanyakan ada enggak keluar jaringan seperti telur ikan. Nah, biasanya yang paling sering adalah tinggi fundusnya atau besar uterusnya itu lebih besar daripada usia kehamilannya.
Mungkin ibu-ibu sekalian biasanya kan bisa tahu kalau misalnya untuk trimester pertama biasanya rahim belum teraba. Tapi kok ini pada trimester 1, tapi kok rahim udah keraba, kayaknya udah gede nih. Nah, ibu-ibu sekalian harus berpikir bahwa jangan-jangan ini mola, ya. Untuk penata laksananya sendiri untuk mola hidati dosa ini, yaitu bisa dilakukan dengan perbaikan KU, lalu dengan cara transfusi darah atau pemberian antihipertensi juga kalau ada darah tinggi. Lalu yang kedua, evakuasi jaringan mola. Biasanya kita lakukan dengan cara di kuretase, biasanya dengan vakum atau juga bisa dengan kuret tajam. Kalau misalnya memang kadar beta HCG-nya atau misalnya kadar beta HCG tinggi, mungkin bisa dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim untuk profilaksis. Jangan sampai nantinya membuat seperti TTG ya, tumor trofoblast gestasional, itu yang kita khawatirkan. Ya, oke slide. Nah, ini untuk penelaksanaan KET. Jadi untuk ibu-ibu bidan di vaskes pertama, bila ada kehamilan, mungkin kan sekarang banyak juga fasilitas di puskesmas bagi bidan atau dokter yang sudah melakukan pelatihan USG dasar. Nah, misalnya telah dilakukan USG sampai batas maksimal usia 12 minggu, atau biasanya untuk kantong atau bakal janin itu bisa terlihat di usia 8 minggu. Jadi kalau misalnya 8 minggu di USG, kantong kehamilan, atau bakal janinnya tidak ketemu, tapi ada perdarahan disertai nyeri perut, jangan lupa selalu pikirkan jangan-jangan ini KET atau kehamilan di luar rahim. Nah, terus untuk KET ini sendiri perdarahannya tidak banyak, tidak seperti orang keguguran. Tapi kalau dipegang perutnya sakit dok. Jadi dia jumlah perdarahannya sedikit, tapi gejala yang paling seringnya atau paling prioritasnya adalah nyeri perut. Nah, kalau sudah berpikir adanya seperti itu, dan kita lihat ibunya juga biasanya anemis atau HB-nya rendah, buru-buru rujuk ke kami ke rumah sakit. Karena itu dibutuhkan tindakan secepatnya, yaitu terapi definitifnya adalah operatif. Yaitu biasanya kita lakukan laparotomi, kita lakukan operasi pembukaan untuk mengangkat, mencari di mana sumber perdarahannya. Karena untuk KET ini sendiri kalau terlambat dilakukan resikonya adalah kematian ibu. Ya, slide. Lalu untuk pendarahan antepartum biasanya untuk yang trimester 2 atau trimester 3, bila terjadi perdarahan yang kita selalu pikirkan pasti diagnosa utama adalah plasenta previa. Mungkin untuk yang di fase 1 tidak perlu dipikirkan seperti plasentanya marginal, parsial atau total. Kalau misalnya di atas 24 minggu terjadi perdarahan, sebaiknya rujuk aja ke dokter kandungan. Nanti kami akan menilai di mana letak plasentanya. Untuk letak plasenta yaitu adanya marginal, parsial dan total. Kalau untuk yang parsial dan marginal, itu memang bisa dicoba untuk dilakukan persalinan normal. Tapi harus perlu dilihat tanda-tanda apakah memungkinkan atau tidak fasilitas yang kita punya. Tapi kalau memang ibu-ibu khawatir atau takut, bisa langsung dilakukan rujuk di rumah sakit. Kalau untuk plasenta previa totalis itu wajib harus dioperasi. Tidak boleh tidak. Ya. Oke, slide. Nah, untuk pendarahan di trimester 2, trimester 3 ini selain plasenta previa, yang paling sering adalah solusio plasenta, yaitu suatu keadaan di mana plasentanya lepas dari dinding rahim. Nah, hal ini bisa menyebabkan kematian ibu dan bayi. Biasanya awalnya diutamakan yaitu kematian bayinya dulu, baru ibunya. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, terus kok hamilnya sudah trimester 2 atau trimester 3, ada kematian janin, disertai perdarahan,
selalu pertama pikirkan solusio plasenta. Adapun cirinya pada solusio plasenta selain pendarahan biasanya disertai oleh nyeri perut, lalu yang kedua ada shock hipovolemik. Kok ibunya pucat terus anemis, nah itu adalah solusio plasenta. Adapun penyebab utama dari solusio plasenta untuk saat ini yang harus dipikirkan yaitu yang pertama adalah hipertensi atau preeklamsia dan eklamsia. Jadi yang membunuh pada saat terjadinya solusio plasenta itu atau penyebab utamanya adalah hipertensi yang utama. Yang kedua biasanya trauma, yaitu baik yang ketendang, jatuh, naik motor ketabrak, tapi harus selalu dipikirkan, ini ketabraknya kena enggak perutnya, ya. Jadi pas jatuh jatuhnya perutnya ke depan, jangan ngelangap ke belakang ya mungkin cuma jatuh-jatuh biasa saja. Ya, jadi untuk solusio plasenta adanya perdarahan, adanya rahim yang membesar dan keras, disertai adanya shock, dan yang paling penting adalah kok ini bayinya meninggal nih, oh jangan-jangan solusio. Tindakan utamanya apa? Harus langsung dioperasi, kita evakuasi si plasentanya, kita lepaskan dengan bekuan-bekuan darahnya. Karena bisa kalau terlambat bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Slide. Ya, ini untuk ciri-cirinya yang tadi plasenta previa, jadi pendarahannya bisa berulang, bagian bayinya teraba, bunyi jantungnya ada. Jadi biasanya plasenta previa itu hidup bayinya. Pendarahannya juga enggak banyak, biasanya sedikit-sedikit saja. Derajat shocknya sesuai dengan perdarahannya. Sedangkan kalau solusio plasenta, biasanya perdarahannya pertama kali, bagian janinnya sulit diraba karena rahimnya sudah membesar, di dalam rahimnya sudah terisi darah dan bekuan darah. Dan bunyi jantungnya bayinya negatif atau meninggal. Dan derajat shocknya enggak sesuai, kok pendarahannya sedikit tapi ibunya kok shock. Nah untuk shock sendiri ini, untuk cara gampangnya itu kita lihat tensinya biasanya di bawah 100, tapi nadinya di atas 100. Nah itu aja yang paling gampang untuk lihat, oh ini shock nih, tensi di bawah 100, sistoliknya, terus nadi di atas 100, ada pendarahan sedikit, bayinya meninggal, jangan-jangan dia solusio nih. Ya oke, ya slide. Oke, untuk plasenta previa sendiri, untuk tindak lanjutnya gimana? Kalau perdarahannya sedikit, terus ibunya stabil, masih bisa dilanjutkan kehamilannya. Biasanya kita akan rawat, namanya rawat konservatif, untuk mempertahankan janinnya sampai usia matang. Biasanya kita pertahankan kalau bisa minimal 37-38 minggu. Tapi kalaupun harus dilahirkan atau pendarahannya banyak sampai mengancam janin dan ibunya, kita bisa lahirkan mulai dari usia 33 minggu atau 34 minggu. Biasanya kita sambil rawat, kita lakukan pematangan paru atau pematangan paru janin. Jadi banyak mungkin ibu-ibu yang nanya, dok saya pendarahan dok, terus saya disuruh dirawat sama dokter kandungannya buat pematangan paru. Itu aman nggak ya dok? Aman, karena kita punya plan A dan plan B. Plan A-nya apa? Plan A-nya itu kehamilannya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanannya kehamilannya pendarahannya banyak, bisa membahayakan ibu dan janinnya, makanya nanti kita akan lahirkan dalam kondisi prematur atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Gitu. Jadi kenapa banyak sekali pertanyaan, dok kalau di pematangan paru tuh bahaya nggak dok buat ibu sama janin? Enggak, justru itu sebagai pencegahan kita sebagai dokter kandungan. Kalau andaikan tidak kalau dia harus lahir prematur sebelum waktunya, setidaknya paru janin sudah siap untuk bernapas di dunia luar. Oke. Ya, slide. Nah selanjutnya untuk kasus hipertensi atau preeklamsia. Nah kalau apa sih dok bedanya hipertensi, preeklamsia, dan juga hipertensi gestasional?
Untuk ukuran tensinya, biasanya kita lihat kalau yang hipertensi itu di atas sistol di atas 140 mm air aksa. Dengan diastol di atas 90. Kalau preeklamsia berat, baru tensinya di atas 160 per 110. Ya. Jadi untuk tensi yang selalu dipikirin kalau tensi udah di atas 140, itu pasti hipertensi. Nanti tinggal kita pilih, ini hipertensi, preeklamsia, ringan, atau hipertensi gestasional. Nah, pembedanya di mana? Kalau yang hipertensi kronis, biasanya tekanan darah tingginya itu sebelum 20 minggu, tapi tidak ada protein urin. Dan biasanya hipertensi kronis itu dia belum hamil juga, dia udah darah tinggi nih. Saya mah nggak hamil mah dok, udah darah tinggi, itu udah pasti hipertensi kronis. Kalau hipertensi gestasional biasanya baru muncul kalau dia hamil aja. Saya mah darah tingginya kalau lagi hamil aja dok. Kalau nggak hamil mah saya normal dok. Oke. Atau Bu Bidan saya mah kalau nggak hamil saya mah nggak bakal darah tinggi. Nah untuk yang preeklamsia, nah ditambahin ada darah tinggi, munculnya pada saat kehamilan dan ada protein urin. Untuk protein urin ini sendiri tidak ada patokan seperti yang ini. Jadi ada dua aliran yang mengatakan kalau protein urin sudah positif 1, tapi tensinya sudah mengikuti 140, itu sudah preeklamsia. Kalau dia 160 per 110 atau di atasnya, protein urinnya juga baru positif 1, tetap sudah dianggap preeklamsia berat. Jadi nggak usah dipusingin, begitu protein positif pasti dia preeklamsia. Tinggal tensinya aja yang nentuin, dia ringan atau berat. Ya, slide. Nah, untuk tanda-tanda apa sih yang ditakutin dari preeklamsia? Kalau yang preeklamsia berat, yang kita khawatirkan dia akan jadi kejang atau eklamsia. Eklamsia itu sendiri adalah preeklamsia berat ditambah kejang. Nah, karena preeklamsia ini yang menyebabkan kematian ibu dan janin, nah sebenarnya bisa dicegah, yaitu adapun kita harus waspada dengan tanda-tandanya. Jadi untuk akan terjadinya eklamsi atau kejang pada preeklamsia, tanda-tandanya biasanya bisa kita lihat. Ada keluhannya, pertama adalah 1, sakit kepala disertai pandangan kabur, ya. Jadi kalau misalnya, Bu, kabur nggak pandangannya? Jelas dok. Gampang aja tanyanya, Bu ngeliat duit jelas apa enggak? Jelas. Berarti itu dia nggak masalah. Tapi kalau dia ngeliat udah nggak jelas, kabur dok, nggak jelas. Jangan-jangan itu tanda-tanda mau eklamsia atau namanya impending eklamsi. Yang kedua ada mual muntah. Saya gara-gara pusing pandangan kabur, kok saya muntah-muntah dok, jangan-jangan ini mau kejang. Dan tensinya yang pasti tinggi, di atas 160 per 110. Kalau sudah seperti ini, buru-buru dirujuk saja ke rumah sakit secepatnya. Ya. Oke, slide. Nah, kalau misalnya saya tempat prakteknya atau tempat dinas saya jauh dok dari rumah sakit, apa yang harus saya lakukan dok kalau misalnya ada impending eklamsi atau eklamsia? Jadi untuk yang utama dan yang pertama yaitu bisa diberikan MgSO4. Biasanya kita kasih dosis awal atau loading dose yaitu 4 gram. Terserah caranya gimana. Ada zaman dulu mungkin 4 gram disuntikin boka-boki, bokong kanan, bokong kiri. Cuman namanya MgSO4 itu kalau disuntikin langsung tanpa dicairin itu panas Bu buat pantat. Kejangnya nggak jadi, pantatnya ledes. Ya. Nah, jadi yang paling gampang itu pasang saja infus, MgSO4-nya 4 gram. Terserah dok, boleh nggak pakai yang, jadi MgSO4 itu kan ada 2 sediaan, yang 20% atau yang 40%. Dua-duanya boleh, nggak usah dipusingin. Mau 20% boleh, 40% boleh. Yang penting dosisnya 4 gram. Kalau ibu pakai yang 20%, yaitu dengan cara sedot aja 20 cc MgSO4-nya.
Kalau ibu pakai yang 40%, berarti yang ibu ambil 10 cc. Nah, biar nggak terlalu nyeri atau panas dimasukin ke dalam ibunya atau diinfus, biasanya saya sarankan dilarutkan ke cairan. Dok, di puskesmas atau di klinik adanya NaCl, boleh. Mau adanya RL, Dok, boleh. Mau pakai ring as, boleh. Biasanya kasih berapa, Dok? Kasih aja 100 cc. Jadi yang tadi yang 20 cc MgSO4 20% atau 10 cc yang MgSO4 40% boleh dilarutkan dalam RL atau NaCl, diberikan nanti diinfus. Biasanya kalau kami diinfus yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam cairan, dialirin habis dalam 15 menit. Kalau 15 menit tuh berapa tetes, Dok? Pusing lagi, Dok. Udah orang mau kejang, pusing lagi suruh ngitung-ngitung. Kasih aja 60 tetes. Pokoknya dia habis cukup. Ya. Ada nggak, Dok, yang ditakutin? Nah, kalau ibu memberikan MgSO4, ibu harus siapin antidotumnya, yaitu CA glukonas. Oh, saya nggak punya, Dok, CA glukonas. Sambil ibu lihat, ibu pantau pemberian pemberian MgSO4-nya. Apa aja yang dikhawatirin, Dok? Lihat napasnya. Napasnya tidak boleh kurang dari 16 kali per menit. Terus refleks patella, kaki saya jadi nggak bisa jalan, Dok, kaki saya lemes, hati-hati. Jangan-jangan ini intoksikasi MgSO4. Yang terakhir biasanya harus dilihat, pasang kateter. Lah boro-boro, Dok, di puskesmas mah susah nyari kateter, Dok. Ya udah, yang penting ibunya kencing atau enggak. Bisa kencing aja udah cukup. Ya, itu. Nah, terus untuk pemberiannya seperti itu. Sebenarnya ibu nggak usah khawatir. Kalau dia udah keburu kejang gimana, Dok? Datang-datang kejang. Saya tahu nih eklamsi, Dok. Ini mah eklamsi, yakin, Dok. Nah, cara gampangnya adalah berikan MgSO4 2 gram saja. Karena dengan masuk MgSO4 2 gram, jadi kalau sudah ada kadar MgSO4 2 gram dalam darah, itu sudah cukup untuk mencegah eklamsia. Ya, sudah cukup menenangkan si kejangnya. Kalau nggak ada, Dok, MgSO4-nya, boleh dikasih dia spam, boleh. Ya, untuk sementara saja. Tapi MgSO4 tetap yang utama. Nah, udah stabil, kejangnya sudah mulai hilang, boleh dikasih dosis rumahan atau maintenance dose. Biasanya diberikan 6 gram MgSO4 dalam RL 500 cc atau NaCl boleh. Nah, udah gitu rujuk buru-buru ke rumah sakit. Kalau ibu udah ngerjain Dok, saya cuma ngerjain kasih dosis awal loading dose, sudah cukup. Saya sudah berterima kasih sama ibu-ibu sekalian. Itu udah sangat cukup. Mau diinfusnya yang penting dipasang aja infusnya sejadi-jadinya, itu sudah cukup bagi kami. Yang penting loading dose udah masuk. Oke? Ya, slide. Ini syarat pemberian tadi untuk siap-siap untuk harus ada antidotumnya CA glukonas. Slide. Oke. Selanjutnya untuk tanda bahaya intrapartum. Adapun tanda bahaya intrapartum ini biasanya paling sering adalah ruptur uteri. Jadi kan sekarang banyak nih ibu-ibu muda, apapun yang terjadi, Dok, saya maunya lahiran normal, mau bulan pindah jadi matahari, saya nggak peduli, dunia kiamat, saya tetap mau lahiran normal. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan, baik bidan atau dokter, harus kita melihat dan menerka kira-kira aman nggak nih buat bisa lahiran normal. Nah, adapun hal-hal seperti ini yang kita takutkan di awal adalah ruptur uteri atau robeknya rahim pada saat persalinan. Penyebabnya itu apa aja? Yang pertama posisinya nggak pas. Nah, di sini pentingnya ibu-ibu atau ibu bidan atau tenaga kesehatan yang utama malposisi itu dinilai pada saat 36 minggu kepala udah masuk panggul belum. Kalau belum masuk panggul mau jungkir balik juga nggak bakaran turun kepalanya. Kan nggak mungkin lahiran nggak lewat panggul. Yang kedua kelainan panggul. Panggulnya sempit atau enggak.
Kalau pada persalinan kedua, anak kedua atau anak ketiga, selalu tanyakan anak pertamanya berapa kilo Bu? Yang pertama 2,5 dok, sekarang dinilai kayaknya 3,5 nih. Ya jangan dicoba-coba juga, hati-hati takutnya nyangkut. Yang ketiga adalah penggunaan uterotonika. Untuk uterotonika yaitu biasanya kayak misoprostol atau oksitosin. Mungkin untuk di fase 1 tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberian uterotonika, baik misoprostol atau oksitosin. Ya. Yang keempat adalah makrosomia. Makrosomia ini bayinya besar lebih dari 3,5 kilogram. Caranya gimana? Yaitu pada saat usia kehamilan matang di atas 37 minggu, kalau tinggi fundus uterus sudah lebih dari 35 cm, udah pasti itu makrosomia. Jadi jangan suka dikurang-kurangin. Kalau udah 35 cm pasti bayinya besar. Ya, hati-hati untuk penilaiannya. Dan bekas SC sebelumnya. Untuk bekas SC sebelumnya yang bisa dicoba untuk persalinan normal hanya bekas SC 1 kali. Jadi kalau yang udah kedua, yang ketiga tidak disarankan untuk persalinan normal. Dan untuk persalinannya sendiri, untuk yang bekas SC ada baiknya dilakukan di rumah sakit. Kalaupun misalnya di bidan, ya mungkin dengan fasilitas yang terbatas, harus punya kontak dokter SPOG. Kalau misalnya kira-kira gagal nih, nggak bisa lahir, mulesnya nggak bagus, kepalanya nggak turun, bayinya sesek, rujuk buru-buru. Ya, pada bekas SC. Untuk ruptur uterus sendiri yaitu gejala klinisnya pendarahan, nyeri perut, ada lingkaran bandel, takikardi, dan teraba bagian janin yang jelas. Jadi biasanya kalau kelihatan di perutnya ada lingkaran bandel, bayinya gede, nah lihat, terus ada pemisah kayaknya dari perut atas dan perut bawah, nah itu tanda-tanda mau ruptur nih. Dan biasanya ibunya sudah mulai kesakitan. Udah kesakitan, mules, tapi DJJ bayinya cepat. Nah, hati-hati itu jangan-jangan mau ruptur. Untuk tindakannya sendiri ya diresusitasi, rujuk ke kami ke rumah sakit dan juga lakukan tindakan seksio sesaria secepatnya. Slide. Lalu yang selanjutnya adalah distosia bahu. Hati-hati untuk ibu-ibu bidan dan mungkin dokter sekalian, untuk distosia bahu ini tidak bisa ketebak. Ini baru terjadi pada saat persalinan dan ini ngeri. Karena pada yang distosia itu harus lahir dalam 8 menit. 8 menit gagal nggak lahir, bayinya pasti meninggal. Nah penyebabnya adalah anaknya besar, ibunya biasanya yang DM, kalau yang gula darahnya tinggi-tinggi, hati-hati jangan-jangan bayinya gede nih, takutnya nyangkut Bu. Si janinnya. Jadi biasanya kalau distosia bahu ini kepalanya lahir tapi bahunya nggak bisa lahir. Ditarik-tarik setengah mati susah banget. Nah itu bahaya, hati-hati. Terus yang ketiga panggulnya sempit. Yang keempat serotinus, jadi hamilnya sudah lewat waktu, sudah lebih dari 41-42 minggu. Terus pada yang CPD yang ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran panggul. Anensepal, nah anensepal tuh banyak kejadian di Kerawang ini, saya sering menemui beberapa kasus, jadi bayinya nggak punya kepala atau kepalanya terbentuknya cuma setengahnya, tulang kepalanya, batoknya nggak ada. Nah ini resikonya yaitu nyangkut bayinya, walaupun nanti anensepal bayinya pasti meninggal, tapi kalau nyangkut, nah itu berabe juga. Jadi biasanya anensepal kadang-kadang disesar saja, kalau yang sudah besar, ya. Terus pada ekstraksi forceps dan vakum dan melahirkan terlalu cepat. Hati-hati yang pembukaannya terlalu buru-buru, cepat, bisa nyangkut bayinya. Nah itu harus buru-buru dilahirkan. Ya, slide. Oke, ini mah tadi udah dijelasin. Adapun untuk manuvernya ada macrobed dan juga yang lain. Pokoknya itu untuk pengajarnya gimana cara manuvernya ya memang harus ada pelatihan dan itu memang agak sulit kalau nggak ada kasusnya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Dok, tapi gimana dok kalau misalnya kejadian begini,
kalau misalnya terjadi distosia bahu atau repot, saran saya yang pertama kalau udah keburu distosia bahu, sudah episiotomi aja yang besar. Ya, itu yang utama. Yang kedua, tarik dulu kepalanya sebisa mungkin. Habis mau gimana lagi, kalau nggak buru-buru ditarik pasti meninggal bayinya. Urusan nanti robek gimana dok, itu urusan belakangan. Begitu robek, kirim aja ke rumah sakit. Ya, biar kami yang kerjain. Tugas ibu yang penting lahir nggak lahir, mungkin kayak tadi dokter Irvin bilang kalau udah tali pusat menumbung, gimana dok? Jangan dirujuk dulu. Kalau udah kejadian, udah tarik aja dulu. Yang penting bayinya lahir. Nah kalau ibu udah lihat kira-kira nih robek nih, pendarahannya banyak, sudah buru-buru aja kirim ke rumah sakit. Nggak usah bak bibu pusing-pusing lagi, langsung rujuk. Kan udah kepalang tanggung, mau gimana lagi. Daripada ibu yang ngejahit nanti lama, nanti pendarahannya nggak kekontrol, malah meninggal di vaskes satu tempat ibu bekerja. Ya, slide. Nah ini untuk yang postpartum. Jadi kalau postpartum sendiri itu kehilangan darah dari saluran genitalia lebih dari 500 cc. Atau kalau yang pada SC lebih dari 1000 cc. Nah untuk menilainya gimana? Untuk yang habis persalinan kita bisa lihat dengan pakai apa tuh namanya buat alas underpad. Ya, kalau untuk postpartum ini kita lihat dalam 2 jam pertama, hati-hati, jangan lalai untuk ibu-ibu bidan atau dokter umum sekalian. Kalau pendarahannya banyak, satu underpad itu kan sekitar 200 sampai 300 cc. Kalau misalnya dalam 2 jam atau 1 jam pertama udah habis di atas 3 underpad, ini pasti ada kejadian pendarahan postpartum. Kalau udah begini gimana dok? Oke, kita lihat penyebabnya apa aja sih pendarahan postpartum ini. Slide. Nah, kecil banget ya. Saya aja nggak kelihatan. Slide dulu deh. Oh, balik lagi. Oke, untuk pendarahan postpartum sendiri sebenarnya penyebabnya ada 4T. Ya, yang pertama tonus. Kita lihat dia kontraksinya gimana. Dipegang aja rahimnya, keras atau enggak. Enggak usah ibu galau-galau, keras bilang keras, enggak bilang enggak. Kalau misalnya keras, enggak keras, kalau saya biasanya tetap kasih utorotonika. Yang pertama apa? Utorotonika yang ada biasanya adalah oksitosin. Biasanya saya suka kasih 2 ampul, masukin aja dalam RL atau NaCl, kasih 20 tetes. Jangan cepet-cepet ya kalau pemberian oksitosin ya, karena resikonya depresi pernapasan. Nggak punya oksitosin dok, ada metergin, masukin metergin, boleh. 1 ampul masukin dilarutin dalam RL, atau mau langsung suntik boleh IV. Nggak punya lagi dok, adanya misoprostol, kasih aja misoprostol. Biasanya pemberiannya bisa 4 tablet per rektal. Ya. Untuk atonia, obatnya utorotonika. 1 oksitosin, 2 metergin, 3 misoprostol. Itu T yang pertama. Yang kedua, tonus, tears, robekan di di jalan lahir. Jadi T yang kedua itu trauma kotis ya. Ya trauma atau tears, jadi ada robekan. Nanti dilihat di jalan lahirnya, di vaginanya ada yang robek enggak. Nah kalau jahit ada yang robek, jahit aja. Nggak usah dok benangnya kagak ada dok, benangnya adanya yang ini, enggak apa-apa. Benang apa aja, yang penting dijahit dulu, berhenti dulu. Dok robeknya di dalam, susah dok, jepit aja. Mau pakai tenakulum pakai apa aja, jepit aja dulu, rujuk. Dok yang luar aman, tapi kayaknya di dalam robek deh dok, itu kayaknya bayinya gede. Mungkin robekannya di serviks atau di mulut rahim. Gimana caranya dok? Jahitnya susah.
Jangankan ibu, saya aja setengah mati bisa keringetan. Jepit aja, rujuk. Oke. Nah, untuk robekan itu, jadi sebisanya aja jahit. Dan jahit itu sambil berikan cairan. Nah, ini yang suka lupa, keenakan jahit nggak diinfus, nggak ada cairan masuk. Nah, yang cairan masuk itu tambahin juga uterotenika, nggak apa-apa. Ya, sambil dilihat tanda vitalnya. Udah jahit, nggak jahit bisa, nggak bisa jahit, jepit. Nggak usah diganti-gantian, yang ini nggak bisa jahit, panggil bidan lain. Yang bidan lain nggak bisa jahit, nggak usah. Nggak bisa ngejahit, 1-2 orang, jepit, rujuk. Oke? Yang ketiga yaitu biasanya yang ketiga adalah, apa ya lupa, jaringan, sisa jaringan. Yaitu misalnya ada sisa plasenta atau ada retensio plasenta. Ya, kalau sisa plasenta biasanya dikuret, kan ibu nggak bisa. Kayaknya tonusnya bagus dok, pendarahan robekan udah saya tanganin, cuman dia masih ngocor pendarahan. Kayaknya ada sisa deh dok, atau pada saat ngelahirin plasenta, kayaknya ada yang ketinggalan deh kotiledonnya, nggak lengkap, nggak apa-apa. Rujuk aja ke kita, bilang aja, nggak usah takut, nggak bakal dimarahin sama kita. Yang penting ibu jujur, dok saya ngelahirin plasenta, kayaknya ada sisa deh dok di ujung, nggak kepegang, nggak kecabut, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita kuret, nggak usah pusing. Nah kalau terus yang selanjutnya adalah retensio plasenta, udah dikasih oksitosin setelah persalinan, nggak lahir juga dok plasentanya. Rujuk aja. Kalau ibu takut manual, ya udah rujuk aja ke kita, nggak apa-apa. Nanti kita yang manualin plasenta. Kalau ibu mau ngerjain juga boleh, nggak masalah. Tinggal pakai sarung tangan yang panjang, masuk tangannya ke rahim. Odok-odok aja ibu, nggak apa-apa. Yang penting plasentanya lahir yang gedenya dulu. Urusan yang kecilnya kayaknya masih ada sisa deh dok, nggak apa-apa, rujuk aja ke kita. Nanti tinggal diberesin kita kuret, selesai masalah. Ibunya aman, ibu bidan juga aman. Ya. Yang terakhir kalau misalnya semuanya nggak ada masalah, kok ini masih pendarahan, biasanya faktor trombin. Ya, trombin itu jarang banget, hampir jarang kecuali pendarahannya banyak, biasanya dia punya kelainan darah ibunya. Oke. Izin ya. dokter, tinggal 5 menit Ya, lagi. slide. Nah ini untuk perujukan ini sendiri, kita harus tadi pertama bagaimana cara kita mengenali masalahnya ini, yang kedua cara perujukan dan juga respon kita sebagai tenaga kesehatan. Intinya semua adalah keselamatan pasien dan stabilisasi pasien. Slide. Adapun untuk pencegahannya yaitu seperti aktif manajemen dari stage 3 labor, ANC yang teratur, tadi dijelaskan oleh Dr. Irvin, deteksi dini resiko, peningkatan keterampilan nakes, komunikasi dan transportasi rujukan yang cepat, dan kolaborasi antar fasyankes. Dan ini yang penting kolaborasi bidan, dokter umum, dokter dan dokter spesialis kandungan. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah khawatir, rujuklah. Tapi ya kalau ngerujuk, kalau bisa dipasang infus lah. Kalau enggak yang agak stabil gitu. Ada tindakannya yang dikerjain sedikit-sedikit. Jadi kita juga nggak bingung-bingung banget yang terima rujukannya. Slide. Ya kesimpulannya ya komplikasi persalinan adalah penyebab utama kematian ibu. Deteksi dini, manajemen cepat dan rujukan efektif itu adalah yang akan menyebabkan keselamatan ibu dan bayi. Yang merupakan adalah prioritas utama dari tindakan kita selama ini. Slide. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Siap, terima kasih Dr. Adiastomo. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Iya, luar biasa ya, banyak tips-tipsnya ya. Bapak Ibu banyak gak apa-apanya kalau sama Dokter Dias. Boleh ya dok ya. Katanya yang penting pasang infus kalau bisa mas stabil kata Dokter Dias ya dok. Kalau gak stabil gak apa-apa juga dok. Ya. Ya, hanya berat.
Yang penting jangan ditunda-tunda. Kalau yang misalnya penting. udah yakin nggak bisa, rujuk aja. Siap dokter. Jadi sebetulnya mungkin teman-teman di fase 1 pun harus mengetahui kompetensi dan kewenangan serta kegawatan ya dok, kapan yang harus dirujuk dan mana yang masih bisa ditangani ya dokter ya. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi peserta offline boleh mengangkat tangan. Diingatkan kembali ada 2 penanya terbaik yang akan dipilih oleh narasumber dan peserta online bisa mengisi di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Dari peserta offline mungkin ada yang mau bertanya atau mau curhat ya dok biasanya mah ya dok ya. Boleh. Boleh curhat kata Pak Dokter ya. Mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya untuk sesi kali ini? Boleh panitia dibantu ada yang di belakang? Iya. Selamat siang dokter, saya Susan, izin bertanya dokter. Untuk kehamilan mola hidatidosa setelah kuretase mola, berapa lama dok kiranya kita bisa promil kembali? Kemudian apakah ada cara untuk mencegah agar tidak terjadi kembali kehamilan mola dok? Terima kasih. Baik terima kasih. Ibu Susan ya Bu ya. Dari instansi mana Bu? Izin dok Rumah Sakit Permata. Oh, orang dalam ya Bu ya. Dokter ditanya dokter setelah tindakan mola berapa lama lagi bisa hamil? Ya. Untuk tindakan mola sendiri biasanya nanti kan setelah dilakukan kuretase kita lakukan pemeriksaan beta HCG. Jadi kita nilai kuantitatif beta HCG-nya biasanya normalnya itu di bawah 5. Kalau misalnya di bawah 5 setelah 1 bulan atau dalam 6 bulan pertama itu sudah cukup aman. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 5, di atas 5 dalam 6 bulan pertama itu kita harus curigai dia mengarah ke arah keganasan atau TTG, tumor tromboblast gestasional. Nah itu kita biasanya kita lakukan perujukan ke dokter kandungan, konsultan onkologi. Tapi misalnya setelah dikuret dalam 1 bulan nilai beta HCG-nya sudah normal di bawah 5, sudah boleh hamil kembali. Untuk pencegahannya sendiri sebenarnya tidak ada pencegahan. Jadi kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi mola hidatidosa ini sendiri karena penyebabnya atau patofisiologinya sampai saat ini masih belum ada yang pasti. Dari Hatika Rahmi, dok maaf izin. Untuk pemulihan di postpartum partus normal dengan hematoma vagina, apa penanganan yang baik dilakukan di bidan supaya vaginanya cepat kembali normal dokter? Ya. Oke. Hematom di vagina atau terjadinya pengumpulan darah di vagina setelah dilakukan penjahitan. Itu biasanya makanya dalam 2 jam pertama kita harus selalu observasi. Kita lihat setelah kita lakukan misalnya ada robekan di jalan lahir, baik itu karena robekan pada saat persalinan atau tindakan episiotomi. Nah harus kita observasi jahitannya membesar enggak? Atau misalnya jadi kayak warna kehitaman dan rasa nyeri. Kalau misalnya ada menjadi besar, hitam, memerah dan nyeri, mungkin itu terjadi hematom. Berarti kalau hematom itu terjadi karena adanya pembuluh darah yang tidak terjepit pada saat kita jahit. Kalau misalnya dia tambah besar, tambah membesar gitu atau tambah nyeri, ya biasanya kita buka lagi jahitannya. Kita buka lagi, kita evakuasi, kita bersihkan, kita jahit ulang, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya cuman bengkak-bengkak sedikit, jahitannya normal, cukup dikompres dengan kasa dengan betadin atau bisa juga kasa dengan NaCl. Boleh. Itu cukup mengurangi rasa nyeri pada ibu yang setelah melakukan persalinan. Ya. Baik dokter, jadi kompres kasa betadin atau NaCl ya dok ya, kalau baik-baik saja ya dok setelah observasi ya. Kemudian ada lagi dokter dari Christine Purnamasari 3450. Dok, apabila ada pasien dengan diagnosis preeklamsi, tekanan darah masih dalam batas normal tapi protein urin positif 1. Keluhan tidak ada tanda preeklamsia. Apakah tetap diberikan terapi MgSO4 dokter? Jadi tensinya normal, hanya protein positif 1 dok. Nah ini banyak banget nih ibu-ibu nanya. Dok, saya pada saat hamil dilakukan pemeriksaan lab. Tensi saya normal dok, nggak ada keluhan.
tapi protein urin saya positif 1 atau positif 2. Itu gimana dok? Perlu diobatin atau enggak? Enggak perlu sebenarnya. Jadi pada ibu hamil bisa aja terjadi protein urinnya positif. Karena pada hamil itu sendiri kan ada 2 nyawa, yaitu janin dan ibu. Otomatis organ dalam tubuh ibu akan bekerja lebih berat dalam penyaringan, yaitu biasanya kan karena ini kan fungsi ginjal ya, berpengaruh pada fungsi ginjal. Karena dia tugasnya menyaring 2, baik ibu dan bayi, kadang-kadang protein urinnya bisa hadir di protein urinnya bisa positif pada urin ibu, pada ibu-ibu yang tensinya normal saja. Jadi kalau kalau untuk preeklamsia sendiri, kalau tensinya normal, ada protein urin, tidak perlu diberikan terapi apa-apa. Tapi dibalik, kalau tensinya tinggi, di atas misalnya 160/100, proteinnya negatif, boleh nggak dok dikasih MgSO4? Boleh-boleh saja. Karena ini masih kadang-kadang perdebatan antar tiap center pendidikan. Kalau dikasih MgSO4 ada nggak sih ruginya? Sampai saat ini tidak ada kerugian apa-apa. Yang penting tadi tanda-tanda intoksikasi MgSO4-nya tetap harus dipantau. Jadi kalau misalnya dok tensinya 180/100, protein urinnya negatif. Tindakan utamanya apa dok? Ya kasih aja dulu obat darah tinggi. Yang pertama biasanya kasih golongan Dopamed. Atau kalau di puskesmas yang ada nifedipin boleh, amlodipin boleh. Jangan sekali-sekali belikan kaptopril atau HCT, hidrokoloditiazid. Nifedipin cukup. Dok udah saya kasih nifedipin, saya udah terima kasih banyak. Yang penting udah masuk. Terus dok perlu nggak dikasih MgSO4? Boleh ibu kasih MgSO4, cukup yang loading dose aja. Daripada nggak dikasih nyampe depan UGD saya dia kejang, tetap ibu disalahin nanti, dimarahin sama bidan saya atau yang lain. Kan sayang juga, kasihan juga. Tapi itu salah atau bener dok? Ya itu masih kadang-kadang masih abu-abu, kadang masih bingung. Tapi ibu kasih yang 4 gram saja tidak apa-apa. Toh tidak bakal berpengaruh apa-apa ke ibu dan janinnya. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi dikasih MgSO4 boleh nggak dok? Boleh aja. Daripada ntar nggak ibu kasih, dia kejang, tapi dia protein urinnya negatif dok. Nggak saya kasih MgSO4 kan dia kejang bu. Jadi kejang, malah ibu rugi. Kalaupun diberikan tidak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau tensinya normal atau rendah, protein urinnya positif, nggak perlu dikasih apa-apa, nggak masalah. Jadi tetap yang utama tensinya, ya. Baik, siap. Jadi kalau tensinya normal, protein urin positif tidak perlu ya dok diterapi. Kalau tekanan darah lebih dari 140, protein walaupun negatif perlu diberikan obat ya dok dan profilaksis kejang ya. Satu lagi dok, pertanyaan terakhir dok dari Zoom, dari Dadan Rosidi. Dok izin bertanya, pasien postpartum 5 hari dengan TFU masih sepusat. Setelah pemeriksaan dan dilakukan pemasangan kateter ternyata penuh. Setelah dikosongkan urinnya TFU normal dok. Namun sampai di rumah kembali berulang. Dan pasien mengeluh nyeri perut dari bawah perut sampai ke pinggang belakang. Itu bagaimana ya dok untuk tindak lanjutnya? Oke, kalau kayak gini namanya retensio urin. Kenapa bisa terjadi retensio urin pada ibu habis melahirkan? Hal yang pertama dan utama yaitu biasanya karena dia kelamaan di kala 2-nya. Biasanya lebih dari 1 jam atau bayinya besar. Jadi udah kala 2, udah di bawah, dia neken ke kandung kemihnya. Nah bayinya udah lahir, kandung kemihnya nggak bisa berrelaksasi lagi dan berkontraksi lagi. Kalau kayak gini gimana? Nah inilah pentingnya penata laksanaan setelah postpartum itu. Dalam 2 jam ibunya bisa kencing atau enggak. Yang pertama tanda vital, kedua perdarahan, yang ketiga kencing. Utamakan hati-hati, banyak ibu-ibu dipulangin belum bisa kencing, main pulangin aja. Nah
harus pastikan bahwa kalau yang mau pulang harus sudah bisa kencing, pendarahan aman, tensi nadi normal, semuanya aman. Kalau misalnya kayak gini, kenapa dok? Ya biasanya terjadi retensio urin, biasanya kalau retensio urin ya sudah pasang saja kateternya. Kalau misalnya tempatnya sulit, pasang kateternya boleh untuk 1 minggu. Biasanya kita namanya bladder training, pasang kateternya untuk 1 hari biasanya di los dulu, biarin aja los. Biar dia kasih kesempatan dia istirahat dulu si kandung kencingnya. Setelah 24 jam atau hari kedua biasanya kita bladder training. Biasanya diikat si kateternya, bladder training ya, diikat nanti dibuka kalau dia pengen kencing. Udah ada sensasi dok pengen kencing, buka tutup buat 1 hari atau 24 jam. Nanti kita lihat hari ketiga kalau misalnya sudah bagus boleh dicabut. Nah selain itu dikasih apa dok? Kasih obat nggak dok? Kasih. Jangan nggak dikasih obat. Kalau mungkin di fase ke-1 kasih aja antibiotik yang utama. Kayak cefadroxil boleh, amoxicillin boleh, cefixim boleh. Yang kedua boleh kasih misoprostol. Kalau ada misoprostol kasih dia misoprostol. Karena dalam penelitian dia juga membantu untuk kontraksi si kandung kencing. Yang ketiga misoprostol nggak punya dok, kasih vitamin B kompleks 3x1. Jadi kalau di puskesmas atau di Faskatu yang punya pastikan antibiotik, vitamin B kompleks. Dok ini udah seminggu begini gimana dok? Nggak apa-apa, ibu-ibu jangan takut. Kalau misalnya agak susah ya kita rujuk aja ke urologi. Karena kalau itu bukan ya kita nanti kolaborasi antara dokter kandungan sama urologi. Ya. Jadi retensio urin itu hati-hati kalau ibu-ibu mau mulangin pasien postpartum, pastiin pendarahannya aman. Yang dikatakan aman berapa pembalut sih dok? Biasanya dalam sehari 2 sampai 3 pembalut. Yang kedua pastiin dia bisa kencing dengan lancar. Ya. Kalau BAB gimana dok? Kalau dalam 24 jam belum BAB itu masih wajar. Karena ibu-ibu pas lagi ngeden biasanya selain keluar bayinya keluar juga BAB-nya. Ibu dapat jackpot semuanya. Ya. Oke. Siap dokter, jadi itulah pentingnya setelah persalinan masih ada observasi ya dok ya. Tidak hanya selesai di persalinan. Karena keterbatasan waktu dokter kami cukupkan untuk penanyanya. Sebetulnya masih banyak sekali yang bertanya. Mungkin bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya. Terima kasih dokter atas ilmu dan sharingnya yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya. Jadi dari materi kali ini kita banyak belajar ya bahwa komplikasi pasca persalinan itu sebetulnya dapat dicegah dengan 3T tadi ya dok ya. Jangan terlambat mengambil keputusan, itulah pentingnya kita memiliki knowledge atau pengetahuan dan skill. Kemudian juga kesadaran dari pasien, keluarga pasien ataupun nakes ya dok ya. Kapan untuk merujuk dan juga untuk teman-teman perujuk. Kedua kecepatan ke vaskes Bapak Ibu. Seharusnya dengan komunikasi yang baik dan juga sistem rujukan bisa lebih baik. Untuk pengiriman ke vaskes dan kesiapan tim. Rumah Sakit Permata Keluarga Karawang siap untuk menjadi mitra Bapak Ibu sekalian untuk mengirim pasien dari berbagai macam platform dan dapat menjadi pilihan untuk memastikan penurunan angka kematian ibu dan anak. Kami cukupkan acara sesi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Adiastomo juga Dokter Susi. Selanjutnya kita minta tolong lagi nih kepada direktur kita dengan Dokter Nancy untuk menyerahkan pelakat kepada narasumber kita yaitu Dokter Adiastomo. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Oke, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya memang akan ada narasumber lagi Kak Gun. Betul. Cuman karena kebetulan ini sedikit terpotong dulu ya. Ada isoma istilahnya mah ya. Istirahat dulu sholat maupun makan. Cuman untuk makan siang sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana karena nanti akan dibagikan oleh pihak panitia ke meja Ibu Bapak masing-masing. Jika ada kebutuhan untuk beribadah atau sholat disediakan di samping ya. Barangkali tadi melihat ada meja coffee break, nah, di sebelahnya ada juga di balik skerem itu bisa untuk melakukan sholat. Tidak lupa juga kalau mau ke toilet
ada di sebelah kanan ya. Setelah keluar pintu belok kanan. Jadi Bapak Ibu bisa duduk di tempat sembari nanti panitia membagikan makan. Juga diingatkan untuk absen, nanti ada absen kedua dilakukan sebelum masuk pada sesi yang berikutnya. Begitupun untuk yang online ya, di online juga nanti ada absen yang kedua. Jadi jangan sampai lupa ya. Sekarang Bapak Ibu boleh mangga kalau misalnya mau ke toilet terlebih dahulu ya, mau sholat barangkali dan sembari nanti panitia membagikan makanan ke meja Bapak Ibu. Karena selanjutnya akan ada narasumber apa lagi Kak Gunawan? Ada 2 narasumber lagi, salah satunya dua-duanya sudah hadir di depan kita ya, materinya sangat menarik. Selanjutnya dari Dr. Melvin spesialis anak dan Ibu Bidan Eti. Riti. Iya. Iya. Untuk Kebetulan yang durasi istirahatnya kurang lebih yang selama memberikan, 45 menit ya. Nanti yang memberikan materinya adalah Bu Bidan Oh, Bu Bu Bidan Rina. Rina, betul, Bu Bidan Rina. Iya. Iya. Jadi nanti setelah makan kita akan kembali lagi untuk narasumber yang berikutnya. Betul, durasinya sekitar 45 menit, biar cepat selesai, cepat pulang juga pastinya Kaula. Iya, tapi sebetulnya masih pada tertarik kok, masih menunggu dan menanti ya Betul. untuk Dan materi jangan yang pulang berikutnya. karena akan ada hadiah menarik menanti di akhir acara kita. Betul nanti. sekali. Sekian Bapak Ibu, monggo yang mau istirahat, sholat dan makan. Terima kasih.